Buana BTV kembali lagi di obrolan politik ya. Ini tadi kita berbincang-bincang juga mengenai alat peraga sosialisasi sebenarnya namanya, karena saat ini belum masuk masa kampanye seperti itu. Nah tapi tadi kalau yang kita ceritakan ataupun yang kita bahas ini kan mengenai baliho-baliho yang dipasang di jalan ya Mbak ya. Nah namun sekarang kan sudah masa internet banget nih kalau kata anak muda zaman sekarang ya. Jadi semuanya itu mungkin sudah di-share juga di sosial media masing-masing. Bahkan sekarang ini beberapa para caleg seperti itu mereka punya akun sosial media juga yang untuk mempromosikan, mungkin untuk mensosialisasikan dirinya. Namun mungkin di situ juga ada flyer-flyer ataupun media-media yang mereka share yang juga berujuk pada mungkin menyertakan nomor urut mereka seperti itu, nama dan lain-lainnya. Nah itu sebenarnya juga termasuk pelanggaran atau tidak? Kalau merujuk dari apa namanya tadi nomenklatur yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa bentuk dari kampanye itu ada yang secara online dan secara offline. Kalau misalnya secara online-nya pun juga menyertakan nomor urut, terus ada ciri-ciri khususnya, terus ada namanya, terus ada ajakannya, itu juga termasuk sudah pelanggaran, walaupun itu di media sosial. Karena sekarang karena dunia internet ya canggih, jadi juga di sana juga termasuk. Nah sebenarnya untuk media sosial ini nanti kan memang ada ketentuannya untuk para calon ini akan diberikan ruang memang untuk mereka melakukan sosialisasi dan kampanye di ranah medsos, tapi itu akunnya harus didaftarkan dulu di KPU. Oh harus. Iya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak baik kan, terus juga untuk mengontrol bentuk dari kampanyenya seperti apa, dan itu harus di PKPU 15 itu dijelaskan bahwa akunnya nanti harus didaftarkan. Akunnya harus didaftarkan, walaupun itu akun pribadi milik si caleg seperti itu ya, harus tetap didaftarkan ke KPU. Iya, dan didaftarkan. Terus nanti ketika kita sudah masuk di masa tenang, 3 hari sebelum pencoblosan, akunnya harus dinonaktifkan. Oke, benar. Nah, tapi kalau misalkan itu berarti akun-akun para caleg termasuk akun pribadinya mungkin misalkan memang harus didaftarkan. Namun saat ini sebenarnya saya sendiri banyak tuh melihat sudah berseliweran ya. Nah, ini untuk tindak tegas sendiri mungkin udah ada layangan juga ya seperti surat peringatan dan semacamnya mungkin untuk para caleg. Tapi kalau misalkan itu untuk surat yang dilayangkan ataupun peringatan sebenarnya yang dilayangkan. Nah, ini kalau misalkan tidak ada tindak lanjut dari si caleg seperti apa yang akan dilakukan mungkin pihak Bawaslu? Nah itulah nih, kita ini masih karena berbicara masalah regulasi itu tadi, Perbawaslu belum bisa terlalu banyak bertindak, masih sebatas himbauan itu saja. Jadi kalau misalnya sebenarnya itu kalau saya pikir ya, saya ingin mengajak para pemilih ini menjadi pemilih yang cerdas ya, maksudnya bagaimana kita memilih calon legislatif kita nanti yang akan duduk di dewan, yang menjadi wakil kita di dewan itu adalah memang caleg-caleg yang benar-benar kualitatif, sehingga itu kan bisa dilihat dari tingkah mereka, perilaku mereka sebelum atau sesudah menjadi anggota dewan. Nah, ketika mereka belum menjadi saja sudah berani melanggar regulasi, bagaimana ketika sudah jadi? Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan-pertimbangan bagi para pemilih. Dan juga sebenarnya tindakan yang mungkin bisa agak lebih keras dilakukan itu ketika ada laporan dari masyarakat, laporan dari pemilih. Nah, itu bisa dilakukan penindakan oleh Bawaslu. Tapi ketika tidak ada laporan, ya kita masih normatif saja melakukannya. Maksudnya kita melakukan fungsi kita sebagai pencegahan dan fungsi kita untuk mengawasi itu dengan melakukan himbauan seperti tadi. Ketika kita sudah memberikan bahwa oh ini tidak benar, ini kamu harusnya begini-begini. Nah, itu sebenarnya sudah selesai kewajibannya. Karena pun kita juga dibatasi oleh regulasi kan, jadi tidak bisa bertindak terlalu banyak. Oke, nah tapi tadi disebutkan kalau misalkan ada laporan seperti itu dari masyarakat mungkin. Kalau misalkan berupa laporan seperti ini balihonya yang dipasang sudah mengganggu kan, belum masuk masa kampanye, terus juga isi balihonya juga sebenarnya yang mengerti, mungkin ada masyarakat yang mengerti tidak sesuai, ini tidak boleh bla bla bla. Berarti apa nih tindakan yang bisa dilakukan dari Bawaslu? Kalau sudah ada laporan masuk seperti itu, kita akan melakukan proses. Proses ada namanya, kalau saya ini di divisi
hukum pencegahan. Nah, nanti akan kita terima dan diproses oleh divisi penanganan pelanggaran. Nah, di sana nanti akan ada beberapa proses yang bisa untuk menentukan bahwa ini benar melakukan pelanggaran atau bukan. Nah, itu nanti di sana proses lagi. Oke, baru bisa ada tindakan tuh seperti itu ya. Jika memang ada laporan langsung seperti itu dari masyarakat. Baik, benar tadi juga disampaikan ya oleh Ibu Eka bahwasanya ini Sana BTV kita sebagai para pemilih juga harus cerdas. Bagaimana ini kita memilih nanti yang akan menjadi para wakil kita yang nantinya duduk di meja legislatif dan juga mungkin nanti ini kan karena pemilu serentak ya, kita juga akan memilih kepala daerah. Bagaimana kita akan memilih kepala daerah juga nanti untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Bagaimana tadi disampaikan kalau dari masa kampanyenya saja ataupun dari sebelum terpilihnya saja sudah bisa ataupun berani melakukan pelanggaran, apalagi nanti seperti itu. Jadi itu bisa menjadikan penilaian atau pertimbangan juga begitu. Tapi kalau kita ngomong-ngomong nanti masuk kampanye di bulan November berarti ya Ibu ya. Kalau misalkan masuk di masa kampanye, apa saja ini Bu mungkin peraturan ataupun kampanye yang bisa dilakukan oleh para caleg? Kalau menurut Undang-Undang Nomor 7 2017 itu ada sekitar 13 macam model kampanye yang bisa dilakukan oleh para caleg. Ada rapat umum, ada rapat terbuka, ada rapat tertutup, terus ada kampanye secara persuasif dan sebagainya, banyak di sana disebut. Tapi bisa penyebaran alat kampanye saja, misalnya seperti pamflet dan sebagainya. Ada juga bisa debat, itu juga termasuk. Tapi kalau kita ngomong-ngomong lagi nih masalah alat peraga sosialisasi atau alat peraga kampanye, ini sebenarnya dana yang dikeluarkan untuk pemasangan tersebut ya atau pencetakannya juga. Nah itu dari si calegnya sendiri, dari partai atau itu dari Bawaslu atau apa seperti penyelenggara seperti apa? Untuk alat peraga kampanye seperti yang saya sebutkan tadi, untuk awalnya nanti di tanggal 28 November pemasangan serentak APK di zona-zona pemasangan itu akan difasilitasi oleh KPU, tapi banyaknya itu disamaratakan untuk semua parpol. Misal nih satu parpol dapatnya 5, maka semuanya akan 5. Tapi lebih dari 5, kalau misalnya masih mau membuat lagi, mau dirasa kurang cukup, maka itu dananya dikembalikan ke caleg masing-masing atau ke partai politiknya masing-masing. Mereka diperbolehkan ya seperti itu untuk dananya seperti itu. Berarti kalau untuk saat ini alat peraga sosialisasi yang ditempel itu mereka dari dana sendiri ya? Dana full dari dana sendiri. Wah, luar biasa, kita hitung saja kalau satu persimpangan ada 3, berapa persimpangan yang ada di Bengkulu ya, luar biasa. Nah jadi benar tadi yang seperti disampaikan bahwa saja saat ini yang sudah dilakukan dari Bawaslu seperti peringatan mungkin untuk penertiban dari alat peraga sosialisasi, mungkin para calon legislatif ini bisa bergerak sendiri ya seperti itu, mungkin dicopot disimpan dulu, nanti saat masa kampanye baru bisa dipasang seperti itu, daripada dicabut sama Satpol PP ya kan dibuang atau rusak nggak bisa dipasang lagi, lumayan harganya soalnya seperti itu. Baik, tapi kalau untuk di sosial media sendiri berarti ada ketentuannya juga ya, apa yang bisa di-share, apa yang tidak boleh di-share juga di sosial media? Ada ketentuan. Di PKPU 15 itu detail disebutkan bagaimana kriterianya ketika kampanye di medsos, bahkan kampanye untuk di TV pun ada dicetak, maksudnya berapa, kalau di TV itu berapa lama durasi, nah itu semuanya ada ketentuannya, dan juga itu untuk meningkatkan azas keadilan biar antara satu calon dan yang lainnya itu sama porsinya gitu. Jadi tidak ada kecemburuan sosial, ada yang jadi panjang, ada yang pendek. Bener. Jadi jangan sampai ada satu calon aja nih yang mendominasi, terus yang mendominasi. Nanti katanya ya gimana saya mau menang kalau sebenarnya ini masyarakat aja nggak bisa kenal saya nih gitu ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi, kita akan lanjut lagi tentunya. Tapi kita rehat dulu ya Bu ya, untuk Sana BTV jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Politik.